Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sunyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Yang kami hormati teman-teman MAP 2020. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di sini walaupun secara online. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Elsie, Vertika, Sonia, dan saya sendiri Triwahyuni akan mempresentasikan materi dengan tema merancang perangkat pembelajaran berbasis TPACK. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Sonia. Kepada Mbak Sonia, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mendesain RPP berbasis TPACK. TPACK adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan aspek pengetahuan atau knowledge, cara membelajarkan atau pedagogi, dan penguasaan materi pembelajaran sesuai bidang atau konten dengan teknologi. TPACK sangat penting untuk dimiliki seorang guru, karena TPACK sendiri mempengaruhi cara mengajar suatu materi. Cara mengajar seorang guru dapat dilihat dari kemampuannya menyusun perangkat pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran semester atau sering disebut dengan RPP, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Setiawanto, perencanaan pembelajaran merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP yang dijabarkan dari silabus atau sering disebut dengan RPS digunakan untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan psikologi peserta didik. Adapun alur untuk menyusun RPP adalah dimulai dari kompetensi dasar, yang kedua RPS atau rencana pembelajaran semester, dan selanjutnya menjadi RPP. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Sonia. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elsie. Kepada Mbak Elsie, dipersilahkan. Baik, bismillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen RPP berbasis TPACK. Dalam penyusunan RPP yang berbasis TPACK, komponen-komponen yang harus ada dalam RPP tersebut diantaranya nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, jumlah jam pelajaran, nama guru, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, learning
outcome atau suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan untuk diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan, langkah-langkah pembelajaran dari kegiatan awal, inti, hingga akhir, yang mana berbasis high order thinking skill dan juga TPACK, diakhiri dengan evaluasi dan juga referensi. Next. Selanjutnya, bahan ajar berbasis TPACK. Untuk pengertian bahan ajar itu sendiri merupakan salah satu bagian dari sumber ajar yang dapat diartikan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud dapat berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Next. Selanjutnya, jenis bahan ajar. Menurut Kusnandar, berdasarkan subjeknya, jenis bahan ajar terbagi menjadi dua, yaitu bahan ajar yang sengaja dirancang untuk belajar seperti buku, handout, LKS, dan modul, dan bahan ajar yang tidak dirancang namun dapat dimanfaatkan untuk belajar, misalnya clipping, koran, film, iklan, atau berita. Berdasarkan fungsinya, bahan ajar dirancang terdiri dari 3 kelompok, yaitu bahan presentasi, bahan referensi, dan bahan belajar mandiri. Demikian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan saya sampaikan jenis bahan ajar berdasarkan teknologi yang digunakan. Yang pertama, bahan ajar print, seperti handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto atau gambar, dan model atau maket. Yang kedua, bahan ajar pandang dengar atau audio visual, seperti video compact disc dan film. Selanjutnya, bahan ajar dengar atau audio, seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Lalu bahan ajar multimedia interaktif seperti CAI atau Computer Assisted Interaction, compact disc, dan bahan ajar berbasis web. Next. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dapat meliputi: 1. Pengembangan suatu bahan ajar harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa. Yang kedua, pengembangan bahan ajar harus dapat menjawab atau memecahkan masalah atau kesulitan dalam belajar. Ketiga, ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum. Artinya, bahan belajar yang dikembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Karakteristik bahan ajar. Bahan ajar memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, self-instructional. Merupakan bahan ajar yang dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Selanjutnya, self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga, stand alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Selanjutnya, adaptif, yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Next.
Fungsi bahan ajar. Bahan ajar mempunyai fungsi salah satunya untuk mengarahkan semua aktivitas guru dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Lalu sebagai alat evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Untuk bahan ajar berbasis TPACK akan disampaikan oleh Mbak Vertika. Kepada Mbak Vertika dipersilakan. Baiklah, selanjutnya bahan ajar berbasis TPACK, yaitu yang pertama terdiri dari technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, technological content knowledge, pedagogical content knowledge, technological pedagogical knowledge. Next. Selanjutnya, mendesain media pembelajaran berbasis TPACK. Media pembelajaran merupakan bagian dari bahan ajar yang bermanfaat sebagai pendukung materi pembelajaran. Tomlinson 1998 halaman 9, pengembangan bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam pembelajaran, berupa buku ajar, buku teks, buku latihan, kaset, CD-ROM, video, handout, dan lain-lain, yang tentunya berisi informasi tentang pembelajaran. Contoh dalam pendekatan TPACK-nya yaitu PJJ, pembelajaran daring. Dalam PJJ, metode belajar harus tetap bersentuhan dengan dunia maya. Misalnya, ketika siswa bosan dalam belajar daring, guru harus memiliki formula efektif untuk mencari jalan keluar. Misalnya, guru mengalihkan kebosanan dalam PJJ daring, demonstrasi langsung melalui video conference, tetapi hanya bisa dilakukan sesekali saja. Sebab video conference sangat menyita waktu dan kuota internet. Kemudian, video yang harus dipersiapkan oleh guru diantaranya yaitu video apersepsi, motivasi, video tutorial, dan video refleksi. Selain itu, guru juga harus menyiapkan buku ajar, LKPD, infografis, dan link video yang dapat dijadikan sebagai pembanding video yang diproduksi guru. Next, Mbak. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam mengembangkan media pembelajaran digital. Yang pertama, memuat unsur-unsur inovatif berbasis HLTS dengan pendekatan TPACK. Kemudian, lebih efektif menggunakan kata-kata dan gambar. Menggunakan ilustrasi, gambar, video, audio, eksplanatif yang membuat siswa tertarik untuk memperoleh informasi dan tertarik dengan informasi yang disampaikan. Kesesuaian grafik dan isi. Komunikasi lebih efektif dengan menyajikan gambar-gambar secara simultan dibanding secara berturut-turut. Hilangkan kata-kata, gambar, ilustrasi yang tidak penting. Kata-kata disajikan sebagai narasi bermakna dan bukan sekedar teks yang dicetak. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, teman-teman, demikian telah kita sama-sama dengarkan pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di V-Class. Demikian presentasi kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.